Megawati marah besar karena Kaisang masuk ke PSI. Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto, yang digambarkan di video itu sebagai Sekjen Cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok walau sudah menggunakan survei. Para bohir alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, apa yang disampaikan ya Ade Armando begitu kan ya. Bahwa Kaisang bikin gempa kecil di PDIP, Ade Armando ungkap Megawati marah besar ke Hasto dan Ganjar. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa ya bergabungnya Kaisang ya kepada PSI itu ya sebagai bencana besar kepada PDIP. Mengapa? Sampai ya Ibu Megawati marah ya, sampai ya gebrak meja, marah kepada Hasto, ya marah kepada Pak Ganjar. Akibatnya Pak Ganjar selama ini begitu kan ya, dan Hasto ya kok bisa Kaisang masuk kepada PSI. Inilah yang kemarahan yang sangat luar biasa oleh Ibu Megawati katanya. Bahkan dalam video itu dikatakan oleh Ade Armando bahwa ya Ibu Megawati ya marah besar kepada Pak Ganjar karena elektabilitas Pak Ganjar ya turun drastis ya katanya begitu, dan bahkan bohirnya lembaga survei katanya sudah banyak yang memundurkan diri akibat Pak Ganjar sudah stagnan, tidak naik elektabilitasnya. Apakah ini benar? Ya, menurut Ade Armando dalam ucapan itu begitu kan ya, Ibu Megawati begitu keras ya marahnya kepada Ganjar ya, dan bahkan yang menarik ya bohirnya lembaga survei katanya sudah memundurkan diri banyak di situ begitu karena elektabilitas berbagai cara apapun Pak Ganjar tidak naik di situ begitu. Jalan utamanya yang katanya dalam Ade Armando si Bin itu begitu kan memainkan di situ begitu untuk memenangkan Pak Ganjar. Maka Pak Jokowi katanya harus hati-hati, harus mengunci ya Budi Gunawan ya di Bin itu untuk ya selalu memenangkan Pak Ganjar. Katanya dalam narasi-narasi apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu begitu. Ini cukup menarik begitu kan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan hari ini di netizen begitu kan ya, begitu ramai, sangat luar biasa ramainya begitu, menganggap wah ada apa ini begitu kan ya. Bahkan sudah jelas permainan lembaga survei hari ini bahwa ternyata begitu kan ya hanya memainkan peran bagaimana elektabilitas Pak Ganjar naik di situ. Tapi ujung-ujungnya dengan mungkin ya survei yang aslinya mungkin turun drastis di situ. Walaupun bohirnya sudah banyak cara yang dilakukan oleh mereka begitu. Dan pada akhirnya banyak yang kemudian ya yang mengatakan ya Ganjar akan tumbang katanya begitu. Ya ini. Tumben petinggi PSI buka rahasia kalau elektabilitas Ganjar Pranowo baca pres PDIP Perjuangan itu sebenarnya hancur. Yang parah ya, yang parah ya, Pak dosen UI buka rahasia kalau Bin ikutan bayarin agar lembaga survei ya menangi Ganjar. Wow, sangat menarik sekali begitu apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu kan. Ini sudah membongkar habis-habisan ya di dalam PDIP bagaimana yang sebenarnya begitu ya. Bahkan ketua PSI ya mana berani ngomong kayak begini ya, orang rencananya mau sowan ke Mak Banteng kok katanya begitu. Nah inilah melihat narasi-narasi apa yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa kenyataannya memang Pak Ganjar itu adalah surveinya sangat kecil sekali begitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya yang terjadi adalah bagaimana permainan lembaga survei ini menunjukkan bahwa Pak Ganjar harus elektabilitasnya tinggi. Walaupun kenyataannya yang di bawah begitu kan tidak ada begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Dan inilah cara-cara mereka akan menjadi blunder kepada Ibu Megawati. Wajar Ibu Megawati marah kepada Hasto akibat Kaisang seolah-olah dibiarkan masuk kepada PSI. Kalau kita analisis ya, tarik ke belakang misalnya begitu kan ya. Mengapa Kaisang itu bisa menjadi ketua umum di PSI? Ini merupakan sinyal kuat kepada Pak Prabowo. Bahkan sudah jelas-jelas bahwa Kaisang sebagai bentuk ya
bentuk awal itu dukungan kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar. Tidak mungkin ya Pak Jokowi bisa terima ini semua kalau Kaisang itu berada di partai lain misalnya begitu kan. Ya karena selama ini PSI sudah merapat, ya bisa dikategori merapat begitu kan, ya bertemu. Karena setiap acara apapun dia diundang oleh Pak Prabowo. Inilah kehebatan ya kuda Troya dari Pak Prabowo yang sudah memainkan peran itu begitu. Dan pada akhirnya sinyal kuat bahwa Pak Jokowi akan kembali mendukung Pak Prabowo. Walaupun kenyataannya di luar sana banyak muncul spekulasi ya seolah-olah menyanjung Pak Ganjar. Tapi mungkin Ibu Megawati akan tahu ini semua. Mengapa? Dampaknya luar biasa di situ begitu kan ya. Ini banyak cerita-cerita apa yang disampaikan oleh Adarmando begitu kan, membongkar habis-habisan ya orang-orang yang kemudian yang berada di luar PDP. Benarkah seperti itu? Kata Hasto tidak ada ya. Katanya tidak ada di situ, ada pertemuan-pertemuan ya, dan bahkan katanya begitu pertemuan katanya tidak ada ya. Tetapi melihat dari ini, apakah Kaisang akan bertemu dengan Megawati? Ya, bisa saja dua ya yang kemudian bisa dimarahi atau seolah-olah ingin gabung kepada PDP begitu. Bahkan ya itu si Armando bisa kena delik aduan penyebaran berita hoax. Enggak ya, ini katanya begitu. Yang enggak tahu, wallahualam apa yang disampaikan oleh Adarmando di situ begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi dengan adanya itu begitu belum ada bantahan dari PDIP yang sebenarnya begitu ya. Kalau di catur ini namanya langkah kuda lamping. Adi Prayitno narasi yang inti yang masih jagokan GP dengan elektabilitas yang teratas ambiar ya oleh informasi dari Adi Armando yang pastinya punya data A1 karena menjadi bagian dari buzzer ya. Silahkan inti counter ya kalau punya data yang lebih valid atau cuma diem enggak berdaya. Percuma diam katanya begitu ya. Mengapa narasi-narasi sekarang itu baik dari lembaga survei, baik dari para pengamat dan analisis politik hari ini, seolah-olah Pak Ganjar di urutan pertama. Tapi pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Adi Armando dalam video tersebut ya, seolah-olah ini menjadi tamparan keras kepada lembaga survei yang kemudian memenangkan Pak Ganjar. Ini tamparan keras kepada analisis politik dan pengamat politik yang abal-abal, yang kemudian menyanjung terus bahwa elektabilitas Pak Ganjar semakin naik. Toh pada akhirnya di belakang mereka banyak yang memainkan peran itu. Mungkin salah satunya seperti itu begitu kan. Mengapa Anies Baswedan dilemahkan oleh lembaga survei, membuat opini-opini di situ untuk ya memperlemah suasana keadaan dari Anies dan dengan Caimin ini. Pada kenyataannya hari ini kita buktikan di bawah antara lembaga survei di urutan yang buncit dengan fakta yang di bawah begitu di lapangan menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu bisa dikatakan nomor satu. Tidak mungkin Adi Armando itu berbicara tanpa data bahwa lembaga survei itu bisa saja memainkan peran di situ begitu kan. Bisa saja begitu kan. Karena begitu banyak lihat ya para analisis dan pengamat politik mohon maaf begitu kan terafiliasi kepada salah satu calon begitu kan. Itu apakah dibayar? Wallahualam. Apakah nanti ada job? Wallahualam. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Karena perkembangan politik hari ini semakin semakin seru begitu kan. Dan ini komentar-komentar netizen begitu antusiasme sekali begitu kan melihat apa yang disampaikan oleh Adi Armando. Bayangkan karena dengan dibongkarnya seperti ini sudah paham bahwa narasi-narasi selama ini terhadap lembaga-lembaga survei tidak ada dampak sama sekali kepada masyarakat. Dan bahkan masyarakat lebih cerdas apa yang disampaikan oleh lembaga survei. Ketika survei itu muncul setiap pekan dari indikator SMRC begitu kan ya, terus kemudian dari LSI dan sebagainya, masyarakat tidak begitu paham opini-opini yang dimainkan di dalam ya, terutama di Jawa Timur yang katanya Anies Baswedan turun drastis begitu kan. Tapi dengan catatannya, wah ngapain sih percaya terhadap lembaga survei? Orang-orang berbicara seperti itu begitu. Pada hakikatnya, menurut saya pribadi, publik tidak bisa dibohongi dengan cara-cara seperti ini. Karena pada hakikatnya, lihat saja, metode bisa dibuat begitu. Responden, ya, terus kemudian bohirnya tidak diungkap di situ, dan pada akhirnya orang akan curiga. Ya, mau apa begitu kalau tidak dibayar? Kan begitu logikanya begitu. Semua pasti ada finansial yang kemudian merujuk kepada mereka, katanya begitu ya. Ini menjadi simpati bahwa sekarang ini kenapa sih ada lembaga survei seperti itu, ujung-ujungnya ya bayar tapi ujung-ujungnya kalah begitu. Ini Kaisang bikin gempa ya kecil di PDIP. Adi Armando ungkap Megawati marah besar kepada Hasto dan Ganjar sampai gebrak meja di situ begitu ya.
Bahkan gabungnya ya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Pasai Kaisang ya pangarep ke PSI dibuat menimbulkan gempa kecil di internal PDP Perjuangan ya. Akibatnya kena, Hasto juga kena mereka begitu, katanya begitu dalam video-video yang disampaikan oleh Ade Armando. Bahkan di sini disebutkan ya Megawati disebutnya marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok. Padahal PDP telah menggunakan semua cara untuk membantu Ganjar. Bahkan Ganjar kena marah. Megawati marah sampai menunjuk-nunjuk pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok walaupun sudah menggunakan lembaga survei. Wow, apa yang terjadi katanya begitu ya ini. Bahkan Ade Armando menyebutkan Ketua BIN Budi Gunawan saat ini tengah bekerja ekstra mencari cara bagaimana ya memenangkan Pak Ganjar tersebut begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa wah ada apa begitu kok main peran seperti itu begitu kan ya, sampai para bohirnya katanya begitu kan, alias para penyandang dana sudah mulai mundur padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar. Wow, ini kalau dibiarkan menjadi dampak kepada Pak Prabowo loh begitu kan. Yang menjadi dampak itu adalah Pak Prabowo begitu kan. Karena apa? Ya setidaknya harus ya Budi Gunawan ini dikunci oleh Pak Presiden di situ begitu kan. Akibatnya ruang gerak dibatasi begitu. Sehingga apa yang terjadi? Buktinya apa begitu kan ya. Walaupun narasi-narasi sudah banyak yang kemudian begitu kan ya memainkan peran, menggunakan segala cara, tapi masyarakat sudah tidak percaya itu begitu. Artinya kalau saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh narasi-narasi di video, apa yang disampaikan Ade Armando, bahwa di satu sisi dalam data apakah valid atau tidak begitu kan. Karena saya lihat bahwa kalau terhadap lembaga survei sudah khalayak umum begitu kan, sudah banyak yang tahu begitu kan ya, bahwa lembaga survei itu banyak yang kemudian dibayar memframing bagaimana caranya memenangkan salah satu capres. Itu sudah banyak yang mengetahui. Yang kedua adalah terkait dengan keterlibatan BIN Budi Gunawan di situ. Apakah benar di situ mereka? Kalau memang benar, jelas ada permainan-permainan yang kemudian begitu kan harus mengunci ya Pak Presiden itu. Kalau Pak Presiden lalu kemudian ingin memenangkan Pak Prabowo begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana reaksi mereka begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.